Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua pada hari ini dapat bertemu kembali pada kajian online Halaqah Selasa. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Arin, selaku host yang akan memimpin kajian hari ini bersama dengan Ustazah Nur Hamidah. Adapun tema kajian pada hari ini yaitu bijak dalam postingan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan waktu dan tempat. Kami persilakan Ustazah. Jazakillah khair Mbak Arin. Saya coba buka share screen ya, Mbak Liva ya. Ya, monggo saja. Tadi mau ada tambahan sedikit filenya, ada nggak keburu, ntar aja deh. Mungkin pernah beberapa saya singgung, tapi lengkap dengan filenya, insya Allah ya hari ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan memperbaiki tidak hanya kepribadian kita tapi juga bagaimana perilaku kita ya di dunia maya ya karena kita tidak hanya hidup di dunia nyata ya di antaranya dengan belajar bijaklah ya dalam masalah postingan-postingan. Apalagi kalau teman-teman berasa di Indonesia, nah ini penentuan hilal Dzulhijjah ya dengan menggunakan patokan jamaah haji ya, atau menggunakan patokan pemerintah ya ini kan luar biasa ini berseliweran sekali postingan-postingan yang kontroversi. Ngomong-ngomong di Hong Kong teman-teman mayoritas di Hong Kong itu Dzulhijjahnya yang pakai patokan dari Saudi atau sama seperti di keputusan isbat di pemerintah? Sama Ustazah, tanggal 10. Tanggal 10 ya? Ya. Lebarannya. Ya. Kalau masyarakat Hong Kong itu sendiri, yang Muslim? Iya, tanggal 10. Tanggal 10 ya, berarti benua Asia lah ya kan? Benua Asia itu identik dengan penanggalan tanggal 1 Juli itulah 1 Zulhijjah kan gitu. Beda dengan prakteknya Saudi 1 Zulhijjah itu kan mereka 30 Juni. Sehingga wukuf tanggal 9 Saudi itu jatuhnya hari Jumat. Sedangkan kita di hari Jumat itu masih tanggal 8 Dzulhijjah kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di setiap momen perbedaan-perbedaan, ampun deh, jadi perang postingan kan gitu kan. Nah, bismillah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk belajar bijak dalam postingan yang kita akan tadaburkan dari apa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat. Kenapa? Ya, karena dalam surat Al-Hujurat ini surat 49 ya, di ayat ke-6 dan ayat ke-9-nya. Nah, di mana asbabun nuzulnya. Ketika Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan oleh satu kaum. Jadi tunjuklah sahabat ini. Ayo, Fulan, ya. Kamu ambil zakat hari apa, tanggal berapa, jam berapa di di kaum ini di tempat mereka. Udahlah ditunjuk satu sahabat.
nggak ada masalah dalam karakter kejujuran, amanah sahabat ini. Namun sahabat ini punya trauma dengan kaum tersebut. Ya, punya trauma negatif lah terhadap kaum tersebut. Nah, akhirnya apa? Bahaya banget kalau postingan kita atau ucapan-ucapan kita berdasarkan persepsi kita sendiri. Itu bahaya banget. Nah, karena sahabat ini ya dia begitu datang ke kaum tersebut dan dia melihat dengan mata kepala. Oh my God, ya ternyata sahabat ini melihat kaum tersebut ya yang sudah janjian mau memberikan zakat ya kepada Rasulullah, ternyata apa? Ya justru mereka sudah mempersiapkan pasukan-pasukan perang ya dengan pasukan pedangnya, ya dengan apa namanya pasukan pemanahnya dan juga dengan pasukan tombak-tombaknya ya yang mereka sudah siap di gerbang kota. Sahabat ini karena punya trauma yang positif negatif ya dengan kaum tersebut, begitu ngelihat fenomena kayak gitu nggak jadi masuk. Kenapa? Wah gila, ini mah namanya bukan mau nyerahin zakat, ini bisa jadi mah ya memang kita yang nyetor nyawa kan gitu. Kalau orang yang mau nyerahin zakat mah bukannya mereka menyambut dengan pasukan perang, kan harusnya gitu. Nah, akhirnya apa? Sahabat ini apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, disimpulkan dengan persepsinya. Lalu menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya ternyata saya melihat dengan mata kepala saya. Justru mereka sudah mempersiapkan di depan gerbang kota pasukan-pasukan perang. Otomatis ketika Rasulullah mendengar informasi itu, maka Rasulullah pun juga menganggap bahwa kaum tersebut ngajakin perang. Kan gitu. Nah, Rasulullah pun juga menyiapkan pasukan perang. Ternyata apa? Turun surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiq. Jika datang kepada kalian orang fasik. Apa itu orang fasik di sini? Berita yang dia dapati adalah berita yang memang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, tapi berdasarkan persepsinya. Tidak konfirmasi kebenarannya secara dua pihak. Maka kalian harus tabayun, harus cross check dulu. Jangan sampai kalian langsung telan, mentah-mentah percaya berita itu seperti Rasulullah akhirnya menyiapkan pasukan perang. Kalau tidak diturunkan ayat ini, nyaris kalian akan berperang. Nah dari sini ternyata Rasulullah SAW langsung mengkonfirmasi kenapa kok kaum tersebut mempersiapkan pasukan perang. Ternyata apa? Alasannya bukan mau perang. Ya Rasulullah, kami ini sudah mempersiapkan, mengumpulkan uang-uang zakat kami untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kalau memang mau diserahkan ke Rasul, nanti dirampok oleh perompak-perompak padang pasir. Karena jangan sampai dirampok oleh para perompak-perompak padang pasir, mereka sudah serius mempersiapkan pengawalan dengan pasukan perang tersebut. Jangan diartikan kita mau perang, tapi ini ingin mengawal zakat. Jangan sampai diambil sama pasukan diambil sama perompak-perompak padang pasir. Nah, jadi nggak ada yang salah ya dari sahabat dari kaum ini bahwa mereka mempersiapkan pasukan perang bukan karena kepengen perang, tapi ingin memberikan perlindungan dan pengawalan. Nah, dari sini Allah mengajarkan kepada kita saat kita mau posting, mau share, mau broadcast, kita harus cek and recheck. Jangan sampai yang membuat posting, menyampaikan berita, atau membuat berita berdasarkan sudut pandangnya sendiri.
berdasarkan persepsinya sendiri. Termasuk nanti kita akan satu contoh yang apa ya, yang kenapa terjadi perbedaan antara saum Arafah ya di tanah suci dengan 9 Zulhijjah di tanah air. Jangan sampai nih teman-teman sarser tapi ternyata yang di-share itu berdasarkan sudut pandangnya, berdasarkan persepsinya. Nah, ini kenapa kita ingin belajar bijak dalam postingan. Ya, karena kita ini kan hidup di dua alam. Ya, dunia nyata sama dunia maya. Ya, dunia nyata mah bisa jadi kita mah kagak kemana-mana, di rumah aja. Ya, yang dengar suara kita mah paling cuma suami sama anak doang. Tapi di dunia maya eksis kita di mana-mana, ya kan? Oh, postingan kita, komentar kita, oh pokoknya sudah menjulang, menyeberangi benua kan gitu. Nah, jadi kita harus siap menghadapi segala konsekuensi. Ketika kita di dunia nyata, kita harus dikenal dengan orang baik. Ketika di dunia maya pun, kita juga harus dikenal sebagai orang baik. Ternyata medsos, ya, gadget, ini kan memang seperti apa ya, seperti sesuatu yang memang jadi kebutuhan primer. Jadi negeri ini emang negeri yang penuh dengan candu. Lihat aja mau tua, muda, miskin, kaya, anak TK sampai kuliah, ya siswa ataupun guru, semua sudah punya ketergantungan dan juga sangat membutuhkan sebagai kebutuhan primer, yaitu gadget, kan gitu. Gadget ini udah menjadi hal yang sangat dekat ya dengan kita. Ya bahkan luar biasa, gadget ini akan menjadi cahaya di kegelapan malam kita. Kan gitu kan? Walaupun kita tidur dengan lampu yang kita gelapin ya, tetap aja ya gadget ini akan berikan cahaya di balik bantal-bantal kita. Kan gitu kan? Nah, artinya memang, tapi kan Ustazah, bukan kita bangun tidur langsung share info, bukannya kita langsung broadcast ini. Ya, kita kan cuma ngelihat alarm, cuma matiin alarm, ya tetap aja. Kenapa saya bilang gadget itu menjadi cahaya yang menerangi malam kita? Ya karena memang saya juga begitu. Dulu mah waker, pakai jam waker kan, kita udah setting. Sekarang mah jam waker di mana? Di handphone. Ya, kenapa handphone itu didekatkan kita agar ya handphone itu menjadi waker untuk membangunkan kita. Dan namanya handphone kan begitu berbunyi ya waker sudah ditentukan itu kan bercahaya kan gitu kan. Jadi luar biasa memang gadget ini menjadi kebutuhan primer lah ya dalam kehidupan kita. Sehingga hati-hati teman-teman, karena gadget ini menjadi satu kebutuhan dan juga bahkan menjadi hal yang sangat primer, wajar dia seperti pisau. Tergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang pembunuh, ya akan bisa menyebabkan korban nyawa. Tapi kalau yang pegang chef, ya dia akan bisa membahagiakan manusia orang lain dengan hidangan-hidangan ya kan gitu kan. Nah, ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat ya yang ingin menghancurkan generasi-generasi kita. Ya, dengan mereka menjadikan gadget untuk menghancurkan negeri ini. Ya, bagaimana akses pornografi itu kan begitu mudahnya didapati oleh anak-anak walaupun mungkin masih TK, masih SD, udah begitu mudah mereka mengakses pornografi. Bahkan ketika dalam Kementerian Kemenkominfo ya sudah membatasi dengan istilah internet positif, ada lagi postingan bagaimana membuka blokir internet positif, kan gitu. Artinya ya Allah, bener-bener deh anak-anak kita itu dikepung ya dengan sesuatu yang bisa menyesatkan ya, merusak mereka. Tapi dia pun juga medsos ini jadi peluang banget. Nah, salah satu nih yang saya inginkan bagian dari kesuksesan taklim Selasa kita, ya kelas Selasa kita, ayo gadget-gadget ini akan menjadikan kita
sebagai syiar, ya, memperbanyak pahala kebaikan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutup mata, kita nggak bisa menutup telinga. Justru dengan gadget, Muslim kelas menengah, baik di Indonesia maupun di dunia, ini hijrah. Ya, mereka mendapatkan nilai-nilai keislaman, tertarik dengan nilai-nilai Islam. Itu dari mana? Dari medsos, dari era digital. Jadi, teman-teman, ayo tidak hanya cahaya di dunia saja yang kita persiapkan di handphone kita. Ayo dong, handphone kita pun juga kita siapkan untuk cahaya yang menerangi hidup kita di akhirat nanti. Agar kita ini dengan handphone bisa naik kelas lah statusnya. Jadi apa? Ya jadi ustazah-ustazah konten. Kan begitu kan? Saya beberapa kali membahas tentang fikih media sosial di taklim-taklim muslimah ya. Saya bilang sukses atau tidak suksesnya fikih media sosial atau bijak dalam postingan ketika teman-teman tidak hanya terpuaskan dengan pahala suka nge-share. Kan gitu kan subhanallah sekarang banyak orang yang wah begitu ada postingan bagus, ada TikTok bagus, ada konten bagus, izin ya share kan gitu kan. Kan bisa jadi banyak tuh yang setiap pagi tuh saya lihat di status WA-nya, wah pokoknya kata-kata hikmah yang bagus-bagus. Jangan cuman puas dengan pahala ikut syiar Islam, ayo dong. Kita juga harus menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala jariah dari mereka yang suka nge-share konten kita. Caranya gimana? Ayo teman-teman kita jadi ustazah konten. Ya minimal jadi ustazah konten. Ya dengan handphone ini kita siapkan aplikasi yang menerangi hidup kita. Berarti ada Al-Quran dan ada hadis. Coba lihat di handphone masing-masing. Kayaknya nih. Nggak ada lah yang handphonenya kolonial. Cuma bisa SMS doang. Kagak ada. Nanti kan. Ya, apalagi kalau saya lihat flyer pengajian dari Mbak Liva. Wow, keren banget kan. Bling, 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 bling gitu kan. Nah, berarti apa? Handphone keren-keren nih. Nah, ayo. Kalau kita menjadi ustazah konten, berarti kita mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala membuat konten. Ya. Yang kedua, jika dari konten kita, kemudian orang banyak yang izin untuk nge-share, berarti kita dapat pahala apa? Pahala jariah. Wah, mungkin kita tidak bisa banyak berkata-kata. Mungkin kita suka gemeteran kalau ngasih tahu orang. Tapi ketika orang suka dengan konten kita dan suka dengan nge-share konten-konten kita, maka lautan pahala jariah bisa jadi kita dapati dari ya kegiatan kita sebagai ya, ustazah konten. Nah, gimana caranya? Harus punya skill, nggak mesti handphonenya disekolahin di Al-Azhar, nggak perlu, jangan, nggak perlu handphonenya harus jadi ustadz atau ustazah, enggak. Yang penting handphone kita, ayo dong diisi dengan beberapa aplikasi yang menjadi senjata kita untuk membuat postingan yang bijak. Contoh, ya kan? Tadi saya baru mau screenshot biar ditampilkan di aplikasi, tapi belum di aplikasi di file, tapi mohon maaf nggak keburu. Nah, sekarang coba deh teman-teman lihat di Play Store. Saya bilang ketika ada seorang teman saya bertanya, sederhana, ketika dia bertanya begini, Ustazah, apa sih hukumnya parfum? Nah, teman-teman pakai parfum nggak? Kan ada yang pakai, ada juga yang enggak. Kenapa? Pakai. Hah? Pakai. Wajib pakai, gitu kan? Ada juga kan yang nggak pakai. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menyebutkan kalau wanita memakai parfum dia seperti berzina, kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat hukum parfum, lihat aja nanti di Google hukum parfum, banyak juga yang menyebutkan dengan hadis-hadis wanita yang memakai parfum, memakai wangi-wangian, jangan dekati tempat sholatku. Jadi seperti dia berzina. Itu hadis-hadisnya. Nah, ketika saya ditanya,
Ustazah apa sih sebenarnya hukum parfum? Gini deh, saya menjawab dengan langsung praktek ya. Kenapa? Karena saya kenal banget Anda adalah orang yang suka membroadcast postingan-postingan yang bagus, hikmah-hikmah. Ayo dong sekarang belajar menjadi ustazah konten. Dengan pertanyaan parfum, saya langsung ajarkan bagaimana teman-teman jadi ustazah konten. Saya bilang, buka di Play Store. Coba jajal buka di Play Store. Karena kalau pada di rumah kan, satu berarti wifi-nya kenceng. Karena banyak kan kalau yang di luar rumah, aduh loadingnya lama. Iyalah kalau paket data ya bisa jadi lama. Tapi kalau di rumah kan wifi-nya kenceng. Setelah buka Play Store, ketik 9 kitab hadis. Jadi 9 kitab hadis. Nanti keluarnya yang angka 9 kan banyak kan? Jadi 9 yang Salnatera. Keluar angka 9. Udah ketemu? Pokoknya ngelihat ngangguk aja deh berarti udah. Udah coba install, ya download. Kalau pakai wifi cepat. Kalau paket data apalagi datanya udah mau habis, loading aja. 9 kitab hadis apa namanya Bu Ustazah? 9 kitab hadis. Iya. Jadi angka 9. Coba. Iya. Saya tutup dulu. Angka 9 warna hijau. 9. Oh, hadis ensiklopedia. Ini Saltanera, betul. Okay. Angka 9 kan, Mbak Liva? Ya. Saltanera. Ya, Saltanera. Salah Saltanera, Bu. Iya, 9 kan? Yes. Download, install. Kalau paketnya udah mau habis, loadingnya lama. Tapi kalau paket wifi cepat. Berapa persen, Mbak Liva? Sebentar lagi selesai. Tuh kan, berarti paketnya kenceng. Terus yang kedua, kalau handphonenya udah kepenuhan aplikasi, sedangkan memori sedikit, nah itu bakalan susah tuh. Kenapa? Jadi file memorinya penuh, suruh download. Iya sih, habis semua kebutuhan dunia, Grab, Gojek, Topet, tiket.com, Traveloka, semuanya ada, ya kan? Itu kan untuk kebutuhan hidup di dunia. Ada dong. Karena kan nanti handphone kita ini akan diminta pertanggungjawaban juga. Di App Store ada kata kunci lain, 9 kitab hadis. Udah. Kadang-kadang mungkin beda kali Bu Ustazah kalau di Android sama di iPhone ada. Oh, iPhone ya? Wah, kalau iPhone saya belum, kayaknya memang ada pilihan lagi, tapi waduh, iPhone nanti saya belum cek ya. Kalau pakai iPhone. Kalau yang Android, karena saya kan Android. Iya. Nah, kemudian kalau udah terdownload, Mbak Liva? Sudah. Oh, udah terdownload, berarti memorinya gede, kan? Masih speknya masih cukup. Dipa gitu loh. Dipa gitu loh, ya kan? Aduh. Nah, kalau sudah saya bilang, kalau gratis, jadi downloadnya gratis, nanti dalam setiap kata kunci yang kita cari hadis, dia akan mendapatkan setiap buku cuma 5. Tapi kalau kita langganan, semua kata kunci yang kita minta, semua hadisnya akan keluar. Kalaupun langganan itu cuman pakai paket pulsa, kalau saya paket pulsa itu 100.000 setahun. Setahun, bukannya paket data 100.000 sebulan, setahun. Nah, kalau udah lihat yang digambar searching. Udah, Mbak Liva, gambar searching. Mbak Airin udah selesai belum? Udah ya? Jadi di gambar yang di itu ya, di searching, tulis parfum. Udah? Keluar deh. Boleh pilih kan, nanti ada pilih 10 ya. Boleh semua buku atau satu buku aja, Bukhari doang, hadis doang. Iya nggak, Mbak Liva? Iya. Nah itu ternyata apa? Nah, ada hadis yang menyebutkan, karena parfum itu banyak hadisnya.
Kalau yang memang parfum mengakibatkan wanita itu menjadi pezina, lalu tidak boleh mendekati sholat, nah itu parfum-parfum yang kriteria seperti apa? Yang sampai identik dengan dosa zina. Tapi ternyata bukan hanya hadis itu yang tentang parfum yang dilarang oleh Rasulullah. Justru ternyata Rasulullah memberikan solusi. Ada ya parfumnya laki-laki dan parfumnya perempuan. Keluar gak hadisnya, Mbak Lipa? Sebentar saja. Mbak Coba-coba Mbak Arin. Irin keluar. Belum juga. Ini cuma ini aja Bu Ustazah, saya kayak mungkin karena masih gratis itu ya. Jadi Gratis dapat 5 kok. Iya, maksudnya dari mie. Yang keluar boleh. tuh Pencetnya cuma Darami kali, karena kan ada pilihan. Ya, dari mie Nasai. Oh iya, kalau yang penting kan itu. Nah, yang Nasai kan nomor 5028 menyebutnya apa? Ya, ada. Jadi kalau klik di situ nanti ada hadis yang serupa. Nanti ada yang Nasai nomor 5028. Ya, saya keluar nih. Ya kan? Ya nih, udah keluar nih. Nah, Masya Allah. Nah, itu bisa di copy paste. Jangan kalau parfumnya laki-laki gimana? Baunya pekat, warnanya tidak. Baunya pekat, warnanya pekat, baunya kuat. Tapi kalau parfum perempuan ya, warnanya nampak, warnanya lembut, warnanya apa nampak. sih? Warnanya nampak. Maksudnya warnanya itu salah ya, mohon maaf ya. Jadi kalau laki-laki itu kan warnanya itu nggak terlalu pekat, tapi baunya nyengat, gitu ya. Kalau perempuan warnanya pekat, nampak, baunya lembut. Jadi jangan memikirkan kalau pakai minyak wangi berarti kita jadi pezina. Akhirnya apa? Saudara-saudara kita yang perempuan ketika mendekati kita mabok. Kenapa? BAO, bau ketek kan gitu kan. Nah, justru dengan hadis ini bukan hukum dilarang parfum. Nah, akhirnya apa? Kata teman saya itu, ya Allah kok saya baru tahu hadis ini? Ya, karena kan baru download aplikasinya. Kan gitu kan. Selama ini cuma lihat di Google, kan gitu. Nah, Google itu memposting ya artikel-artikel itu kan diposting tergantung kecenderungan seseorang, sudut pandang seseorang. Harusnya ke teori-teori itu kan harus benar-benar bijak. Nah, udah saya bilang, kalau begitu ayo sekarang. Saya begitu bahagia dan menganggap taklim ini sukses ketika apa? Teman-teman sudah belajar untuk syiar ya sebagai ustazah konten. Itu kan bisa di copy paste kan? Mau Arabnya doang atau mau plus dengan terjemahannya atau terjemahannya saja, udah tinggal minta tuh kayak Mbak Lipa Canva, ya kan? Pakai Canva ya Mbak Lipa ya? Pakai desain Canva, dikasih bling 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 bling. Nah kan begitu teman-teman menjelajah hal-hal yang menarik dari konten-konten hadis yang kita dapati, dan ini akurat. Kenapa? Karena memang ini berasal dari 9 kitab hadis. Mungkin beli bukunya kita boro-boro, yang ngelihat juga enggak kan gitu kan. Tapi dengan handphone ini kita sudah punya senjata untuk menjadi ustazah konten. Sehingga kita enggak perlu lagi nge-share punya orang. Justru orang itu akan menunggu-nunggu ya postingan konten yang kita buat. Gitu. Jadi tinggal dikasih inisial. Kalau postingannya Mbak Dini DRZ gitu kan. Ya kan? Kalau Mbak Lipa ya kan LDD, masih pakai dompet 2 apa juga kan gitu kan. Nah, artinya apa? Ini bagian, ayo bagaimana kita syiar dengan menjadikan handphone kita sebagai peluang pahala-pahala jariah buat kita. Itu sudah mudahnya kita seperti kita menggerakkan sebuah telunjuk. Itu baru parfum. Nanti bisa tambah lagi, searching, canda. Pokoknya kata kunci aja semua.
ya kita cari ya canda, sedekah ya. Nanti pada saat banyak hadis-hadis yang ya Allah, saya baru lihat, saya baru dengar, saya baru baca, itu menjadi bagian dari kita. Saya lanjutkan ya. Hmm. Nah, jadi ya bagaimana teman-teman sekalian, ya karena ya jadi karena kita tidak bisa menutup mata bahwa dengan media sosial ini luar biasa, orang-orang banyak bisa berpotensi memberi kebaikan. Ya mungkin nih kayak di Hong Kong kan bisa jadi banyak juga lah jejak-jejak peninggalan Islam kan begitu kan? Udah buka deh jangan sebuah kelas untuk menjelajahi ya Islam di Hong Kong dikenal dengan kota apa? Kan kalau Bogor kan kota hujan, kalau Hong Kong kota apaan? Ada nggak nama kotanya? Istilahnya? Misalnya gitu kan kalau film yang 99 cahaya di benua Eropa kan begitu kan. Nah, maksudnya gitu. Buat deh karena sekarang banyak sekali destinasi-destinasi itu dibuat secara virtual. Ya, sehingga ketika kita kepingin misalnya kayak pengen umroh, manasiknya itu udah nggak lagi manasik dengan sampel-sampel, ya inilah Ka'bah, enggak, tapi kan manasiknya dengan virtual. Oh, Ka'bah aslinya kayak begini, oh nanti Zam-Zam, itu kan bisa dengan secara virtual. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah jariah kebaikan. Ya, ketika kita menjadi daiyah konten, ya, kita menjadi ustazah konten. Nah, namun hati-hati, jangan sampai postingan kita, komentar-komentar kita, ya jangan sampai menjadikan kita justru peluang bermaksiat, ya peluang berdosa, peluang ya menjadi komentar-komentar yang tidak baik ya tentang diri kita, komentar-komentar miring. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan jangan ngaku kamu seorang muslim. Bagaimana sosok kamu sebagai seorang muslim dilihat dari dua. Kalimat yang kalian ucapkan. Ataupun postingan yang kalian tuliskan dari tangan-tangan kalian. Jadi kalau dilihat hadis ini kan dulu sebelum zamannya era digital, ya kita hanya menganggap produktivitas lisan ya dengan ucapan. Produktif tangan bisa jadikan dengan kerja gitu kan. Ternyata sekarang Rasulullah SAW dengan menyebutkan hadis ini benar-benar mengukur bahwa tidak hanya lisanmu menunjukkan agamamu, postingan-postingan kamu pun juga menunjukkan agamamu. Ya, kalau memang kita ingin menunjukkan kebaikan sebagai seorang muslim, mampu nggak tangan-tangan kita, postingan-postingan kita itu tidak pernah menyakiti orang lain. Ya, tidak mengomentari hal-hal yang buruk. Ya, juga nih sampai Rasulullah SAW mengibaratkan kenapa kaum Ansor, orang Madinah ya, disebut oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik kaum Al-Az, ya, sebaik-baik kaum yaitu kaum Ansor. Karena lisan mereka yang mulia, janji mereka yang setia, dan juga kejernihan hati-hati mereka. Artinya apa? Semua dimulai dari kejernihan hati. Semua dinilai dari hati yang mulia, ya hati yang bersih. Karena kalau hatinya bersih, hatinya positive thinking, otomatis dia pun dalam berkomentar, baik di lisan maupun di postingan, juga akan baik. Tapi kalau hatinya udah SMS, seneng melihat orang susah melihat orang seneng, itu akan mempengaruhi dari komen-komennya. Contoh yang kita sudah pernah bahas di beberapa waktu ya yang lalu. Aduh, takut teman kita yang suka posting makan, yang suka posting jalan-jalan agar dia tidak kena penyakit ain. Udah kita komentarin, maaf ya ukhti, aku mencintaimu karena Allah, aku sayang padamu, tapi please ya, tutuplah wajah anakmu, tutuplah wajah dirimu yang begitu indah, yang begitu cantik, jangan sampai nanti kamu kena penyakit ain. Coba kalau kita
sedang posting anak kita wisuda, kita posting ya anak kita ya mungkin sukses, sedang jalan-jalan lagi happy ya, lagi tasyakuran. Diomongin kayak gitu. Walaupun uhtiku fillah ya kan, aku mencintaimu karena Allah. Tapi gimana perasaan kita? Ya lo kok gitu amat sih gitu kan. Seneng lihat orang susah, susah melihat orang seneng. Kenapa sih? Kalau kita memang punya hati yang bersih, punya hati yang lapang, komentar-komentar kita ini benar-benar komentar yang menjaga. Jangan sampai mereka tersakiti. Kalau memang takut agar saudara kita tidak kena penyakit ain, jangan dikomentarin kayak begitu. Cukup kan? Yang saya pernah ingatkan seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Amr ya untuk Suhail, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Cukup kamu mengucapkan barakallah. Udah nggak usah tutupin pakai stiker. Nanti anakmu yang begitu cantik, anakmu yang begitu tampan, anakmu yang begitu sehat, tiba-tiba nanti nggak usah. Jadi akhirnya saudara kita ketakutan kena penyakit ain. Akhirnya apa? Yang udah terlanjur diposting, udah ditambahin stiker-stiker mukanya. Nggak ngefek. Mau dikasih stiker kek, mau dikasih gambar eh, bunga kek, gambar apa kek, nggak ngefek karena penyakit ain itu tidak mesti mata ketemu mata. Ya, orang Abu Amr aja menyebabkan Suhail kena penyakit ain gara-gara apa? Karena melihat kulitnya Suhail. Ya, karena melihat kulitnya Suhail langsung kena penyakit ain. Artinya apa? Udah semua harus dikembalikan kepada positive thinking kita terlebih dahulu. Jangan punya sudut pandang sendiri. Melihat teman kita lagi posting ini, kita langsung punya sudut pandang. Wah, pamer. Wah, ya dia istilahnya apa sih ya, somse gitu kan. Jangan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan hati-hati. Ya, bisa jadi lisan kamu, postingan kamu itu memang setajam pedang. Kan begitu. Nah, untuk itu hati-hati dalam menyebar berita. Nah, postingan-postingan yang bijak seperti apa? Nah, postingan-postingan bijak. Kalau tadi kan hanya sekedar stimulus ya, biar teman-teman menjadi ustazah-ustazah konten, daiyah-daiyah konten. Nah, jangan sampai kita pun eh, tidak bijak dalam memposting. Karena dalam memposting itu bisa jadikan dua. Bisa jadi konten tulisan ataupun share gambar ataupun video. Nah, ketika kita ingin bijak dalam konten tulisan yang kita share, gambar ataupun video yang kita share harus ikuti sesuai dengan kaidahnya. Yaitu apa? Cerdas postingan itu ada 3. Cerdas syariat, cerdas undang-undang yang terikat, dan juga ya cerdas dalam martabat. Kayak apa cerdas syariat? Nah, cerdas syariat, tolong dibedakan teman-teman mau kontennya itu yang mau dibuat atau yang mau kita bahas atau yang mau kita share, itu konten tentang apa? Pertama, konten tentang Allah. Kalau konten tentang Allah harus kita punya ya rujukan yang jelas dari Al-Qur'an. Ayat berapa, surat berapa. Nah, kalau Quran kan bisa jadi teman-teman udah punya aplikasi Quran kan. Nah, sekali-kali kita coba apa ya, cari ayat-ayat yang berkaitan dengan tematik. Misalnya ya kepingin tentang sabar, tulis aja sabar. Nah, begitu kita sudah klik ya sabar, itu kan keluar tuh ayat-ayatnya. Nah, kita lihat, ya Allah, ini kok bagus ya ayatnya tentang sabar. Ya, sabarlah kamu ya bersama dengan orang-orang yang selalu bersabar. Misalnya gitu. Oh, bagus. Udah. Ya, kalau memang kita ingin memposting tentang Al-Qur'an, harus dicantumkan ini ayat berapa ya dalam surat apa. Nah, kalau memang mau penambahan tafsir, jangan cocokologi. Harus sesuai dengan buku tafsirnya. Maksudnya apa cocokologi? Waktu 2019, saya pernah tuh ada postingan yang masuk. Karena apa? Karena mereka minta konfirmasi kepada saya. Ustazah, ini benar ya keagungan mukjizat Al-Quran seperti ini. Kenapa?
Karena ini saya dikasih postingan. Jadi luar biasa, Masya Allah ternyata COVID-19, ya, jadi COVID-19, Corona ini menyebabkan orang-orang jadi terpenjara di dalam rumah. Nah, dulu kan 2019 kita diminta stay at home kan? 2019 itu kan orang benar-benar Corona yang Delta ya. Yang dulu sampai COVID-19-nya itu benar-benar membuat orang takutan. Delta apa? Delta benar ya? Omikron kan yang sekarang. Delta ya. Itu kan benar-benar akhirnya seluruh dunia kan? 2019 2020 ya? Iya, 2020. Nah, itu kan stay at home gitu kan. Nah, itu apa? Masya Allah ya Ustazah, ternyata fenomena gara-gara corona, semua orang seluruh dunia terpenjara hanya diminta untuk berdiam di dalam rumah saja. Itu sudah ada ya di Al-Quran. Di Al-Quran sudah menggambarkan akan ada corona yang menyebabkan orang-orang itu masuk ya dan berdiam diri dalam rumah. Kan saya mikir ya, ayat mana ya corona? Ya kita aja baru tahu ada corona kan gitu kan. Kalau Corolla mah dari dulu Toyota kan gitu kan, atau Corona yang mobil kan. Lah ini Corona yang menyebabkan stay at home, yang ada mah dulu Corolla sama Corona menyebabkan orang jelong-jelong dulu kan. Punya mobil jalan-jalan. Ini kan Coronanya menyebabkan orang itu berdiam dalam rumah. Saya bilang emang ada gitu kan. Iya Ustazah, nah dikasih postingannya. Ternyata apa? Surat Al-Ahzab, surat 33. Ya, surat 33 begitu saya baca ya, surat Al-Ahzab itu surat 33 di ayat 33. Jadi Masya Allah ternyata Islam ini benar-benar sudah akan menceritakan sesuatu yang akan terjadi, bahwa yang namanya corona ini benar-benar akan membuat orang itu stay at home. Saya bilang, mana sih corona ada di Al-Quran? Udah deh, saya di-share filenya. Ternyata surat Al-Ahzab ayat 33. Wa corona fi buyutikunna. Ya kan, jadi bacaannya wa corona fi buyutikunna. Jadi corona inilah yang menyebabkan tinggallah kalian di rumah kalian. Ini mah namanya cocokologi. Hati-hati, walaupun semua orang jadi Masya Allah, tapi konten yang salah dalam penafsiran Al-Quran dengan cocokologi itu justru akan menyebabkan dusta dan dosa. Ya, jadi wajib konten yang atas nama Allah diambil dari Al-Quran dan juga sesuai dengan tafsir. Nggak ada ini ngomongin corona. Kan gitu kan. Makanya artinya hendaklahnya itu ya Ustazah. Iya, jadi bacanya wah corona. Ada yang dapat nggak postingan ini? Pernah deh kayaknya. Tapi nggak tahu, udah lupa juga. Saya karena karena ditanya dan akhirnya mempelajari, jadi jadi ingat kan gitu kan. Mungkin kalau orang yang biasa-biasa aja ya terlalu banyak kan konten-konten dulu kan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita cocokologi lah istilahnya, kalau kata guru saya itu cocokologi, ya nyocok-cocokin doang. Nggak boleh ya sembarangan dalam memposting ayat Al-Quran, harus ada tafsirnya. Juga nih, pernah nggak dapat postingan dialog Tuhan dengan wanita ketika Tuhan menciptakan seorang wanita. Kenapa engkau menangis? Udah nggak dapat? Oh, itu kayaknya masih iya. Ustazah juga pernah cerita kok itu. Iya kan? Hati-hati. Kalau memang dialog Tuhan, berarti firman Allah itu cuma ada 2. Kalau nggak di Al-Quran, di hadis qudsi. Ada nggak ayat Qurannya? Ada nggak hadis qudsinya? Kalau nggak ada, jangan ikut-ikutan. Masya Allah, izin share ya. Gitu kan? Nah itu, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku, ya maka dia akan dilemparkan ke neraka sejauh dari jaraknya ke timur. Jadi bagus menjadi syiar-syiar konten, jadi ustazah-ustazah konteniyah. Tapi benar-benar harus bijak. Nah kalau dari Rasul tadi udah saya siapkan. Udah cari yang dari 9 kitab hadis. Saya seringkali gitu
Bu, minta itu dong kata hikmah tentang apaan? Ya tentang ini, tulis aja gitu. Yatim, yatim, tulis cari ini biasa, ini biasa, ini biasa. Ini yang nggak biasa nih. Udah langsung, ya kan? Masya Allah ya, itu memang luar biasa. Para ulama kita sudah mendekatkan dan mempermudah kita dekat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Walaupun kan mungkin teman-teman belum pernah beli buku Bukhari. Udah pernah belum beli buku Bukhari? Ada. Bukan Riyadus Shalihin ya. Jadi Sahih Riyadus Shalihin mah cuman An-Nawawi. Itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i. Kan bisa jadi ya Allah, niat sih mau beli atau udah beli sih. Ya, yang udah beli aja kalau saya tanya, udah pernah buka belum? Ya kan? Udah niat sih. Ya. Ternyata dengan handphone ini yang bercahaya, menyinari hidup kita, yang terdekat dengan hati kita. Ketika kita isi dengan aplikasi Quran dan hadis, ini bisa membuat kita bijak, ya, membuat kita bisa menambah potensi-potensi pahala-pahala jariah. Nah, itu nanti bisa dieksplor tuh. Bagaimana teman-teman mau bikin konten dari 9 kitab hadis. Kalau yang gratis, satu kata kunci cuma dapat 5 per buku. Tapi kalau yang pro, nah, itu 100.000, ya mungkin sama pajak kali ya. Nah, 100.000, karena saya 100.000 1 tahun, itu semua hadis bisa saya download, kan gitu kan. Bisa saya searching. Nah sekarang nih, kalau berita dari manusia. Jadi kalau posting atau kita mau komentar, ya berkaitan dengan konten-konten manusia, hati-hati. Ada berita suka, ada berita duka. Berita suka ada yang wajib disosialisasikan, tapi ada ya juga yang haram. Ini kita udah pernah kita bahas ya. Ya kan? Ya kan udah pernah kita bahas ya. Nah, kalau yang wajib berarti pernikahan, kelahiran. Ya mau cuman surat undangannya yang diposting boleh, foto pernikahannya diposting boleh. Kalau memang foto pernikahannya jangan ditutupin mukanya. Kan kadang lah ini kok ditutupin, maksud kan kita pengen tahu ya suaminya yang mana, ini pengantennya anaknya ini, ibunya mana, bapaknya. Kan kalau ditutup-tutupin ini gimana sih ditutup-tutupin? Ya takut kena penyakit ain. Ngelihat gemerlapnya baju kamu pun juga bisa kena penyakit ain. Ya melihat view pemandangan yang indah ketika foto prewed ya kan juga bisa kena penyakit ain. Jadi caranya bukan menutupi dengan stiker. Ya, kalau Anda yang memposting, ditambah dengan doa yang dalam surat Al-Kahfi. Ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Yang komentator doakan dengan barakallah. Kenapa ada penyakit ain? Karena kalian lupa saling berdoa. Kan gitu kan. Makanya ada penyakit ain. Lindungi dengan doa agar terhindar dari penyakit ain. Jadi kalau prestasi aja, dia sukses, dia dapat arisan, dia dapat beasiswa, dia dapat ini, dapat itu hukumnya mubah. Ya Islam aja memberikan hukum yang mubah, masa kita komentarnya jadi dosa, kan gitu kan? Karena mubah itu kan bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Dia yang nge-share aja hukumnya mubah bisa dapat pahala, kita yang komentar udah punya penyakit hati, akhirnya jadi dosa. Berita duka juga begitu. Kita mau share konten atau gambar tentang berita duka, ada hukumnya wajib. Kematian, perceraian. Dia harus disosialisasikan. Siapa yang bercerai? Ya siapa yang meninggal? Tapi kenapa dia bercerai? Bagaimana fisik kematiannya? Ya, fisik mayatnya. Nggak boleh. Itu namanya gibah yang udah kita bahas kemarin kan? Namun kegagalan sakit, kena banjir, ataupun misalnya sedang gagal, jangan marah kalau mereka tidak menginformasikan kepada kita. Lo nggak besti loh, kenapa? Sakit nggak ngasih tahu. Kalau kita ngaku besti, ya best friend gitu kan, ya kasih tahu lah loh. Sakit atau sakit itu pilihan, mau kita posting atau tidak kita posting, hukumnya mubah-mubah saja. Karena ada juga orang yang sakit nggak mau posting, nggak mau ngasih kabar. Kenapa? Capek. Ya karena semua orang udah kayak wartawan, nanya apa, penyebabnya apa.
udah semuanya belaga kayak dokter, oh minum ini, minum itu, ya pakai ini, pakai itu, kan ada apa? Stres, ya kan? Mendingan apa? Obatnya sakitnya cuma satu, tenang. Udah mendingan nggak usah di posting, nggak usah dikabari, nggak apa-apa. Namun kalau berita itu salah tentang Allah, tentang Rasul, tentang manusia, jatuhnya dosa. Ya, dan kalau tentang Allah bisa dosa besar, kalau tentang Rasul juga bisa dosa besar. Ya, kalau dari manusia ya itu bisa menjadi haram ya plus dengan kafir atau tidak. Nah, sekarang teman-teman, kita harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai ketika ayat-ayat Al-Qur'an kita bahas lalu kita posting, tapi maaf dengan sudut pandang personal. Contoh, tadi kan saya mau bahas tentang contoh ya. Kenapa kok ada satu Zulhijjah berdasarkan hilal di negara ada yang patokannya adalah ibadah haji. Jadi kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Baqarah, ini nggak ada di file karena saya sekaligus ingin ngomong aja di sini gitu, karena bolak-balik ditanya terus ya tentang gimana Ustazah hari Jumat kita saum apa nih? Kita saum Arafahnya dari hari Jumat sampai hari Sabtu, kan begitu kan? Nah, saya paling nggak suka kalau ditanya tentang hukum khilafiyah langsung ya udah saum aja hari Jumat. Enggak, saya lebih senang Anda harus tahu dulu teorinya. Teori kenapa berbeda. Nanti masalah praktek itu kan kembali kepada pilihan. Teori kenapa terjadi perbedaan pertama dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 189. Dari awal Allah memang sudah memberikan potensi berbeda. Saat firman Allah yas'alunaka anil ahillah, ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa? Tentang hilal. Kalau bahasa kita kan hilal. Kalau anak orang Melayu kan bilangnya anak bulan ya. Di awal penanggalan. Mereka bertanya tentang hilal. Apa sih fungsinya hilal? Fungsinya hilal itu dua. Pertama apa? Kul hiya mawaqitu linnas. Patokan waktu bagi manusia. Nah, manusia di sini sifatnya umum. Bisa jadi antara hilal satu daerah dengan hilal daerah yang lain berbeda. Nah, termasuk ya tanggal 1 Zulhijjah ini kan. Sidang isbat pemerintah kita menentukan 1 Zulhijjah ya tanggal 1 Juli. Kenapa? Karena tanggal 30 Juni belum terlihat hilalnya. Itu satu. Terus yang kedua apa? Fungsinya hilal. Ya, juga wal hajj. Aktivitas haji. Berarti ada kalanya antara hilal di satu tempat ya dengan hilal di aktivitas haji berarti di Saudi itu kan beda. Nah, sekarang yang menjadi masalah kan saumnya. Nah, ayo ya teman-teman bisa lihat nanti mau di Google ataupun mau di aplikasi 9 itu ya. Lihat puasanya. Rasulullah SAW menyebutkan puasa itu dengan 2 redaksi. Nah, lihat naskah aslinya ya, jangan terjemahan. Karena terjemahan itu sudut pandang. Nah, terjemahan itu makanya kita nggak boleh sekedar menjadikan hukum itu dari terjemahan. Karena terjemahan itu ada kalanya sudut pandang yang menerjemahkan. Kan gitu. Contohnya nih, misalnya coba dicek di Google Chrome masing-masing deh. Nah, kalau di aplikasi belum punya semua ya. Tentang dalil puasa sunnah Arafah. Itu ada 2 pengguna, bukan hadisnya ada 2 ya. Rasulullah menggunakan 2 naskah. Kalau naskahnya Muslim, riwayat Muslim, lihat naskah aslinya. Rasulullah menyebutkan dengan saum Arafah. Kalau saum Arafah berarti patokannya bukan hilal di satu negara. Berarti patokannya aktivitas jamaah haji. Nah, saum Arafah ini pahalanya apa? Ya digugurkan dosa 2 tahun kan? Setahun yang sebelumnya, setahun yang akan datang. Tapi kalau terjemahan, kadang nih terjemahannya ketika disebutkan saum Arafah ada dalam kurung. Coba deh, kalau saya tutup share, saya kepingin tahu contoh aja nih. Karena saum Arafah itu ternyata
hadisnya itu Rasulullah SAW menggunakan dua konten yang berbeda. Ini nih, saya boleh nih contoh aja nih. Saya buka dari Google. Nah, lihat nih. Dari hadis riwayat Muslim, jangan lihat terjemahan ya, karena kalau terjemahan ini sudah sudut pandang, persepsi. Tapi kalau redaksinya Rasulullah SAW kan menyebutkan dengan Yaumul Arafah. Kalau Yaum Arafah berarti kan tidak pakai tanggalan, tapi pakainya adalah aktivitas haji. Tapi lihat terjemahannya. Terjemahannya bagaimana? Udah dalam kurung kan? Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah. Nah, 9 Zulhijjah ini udah persepsi. Kalau kita pakai persepsi kayak begini nih, akhirnya orang jadi tabrakan. Gimana sih jamaah haji saum Arafahnya tanggal 9 di hari Jumat. Sedangkan di Indonesia 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Ada di artikel sampai lihat, ya Allah. Nah, karena saya dikirimin artikel, udah saya kagak mau baca artikelnya. Kenapa? Ini berkaitan dengan sudut pandang. Jadi artikel saum Arafah atau saum Nusantara. Kan gitu kan? Ada yang dapat nggak? Nggak dapat. Alhamdulillah, berarti apa? Karena saya bilang gini, teman-teman harus kuat di bulan Zulhijjah. Karena Zulhijjah ini beda dengan Ramadan. Walaupun kan 10 hari Ramadan itu terakhir itu mulia. Kalau kita kan 10 Zulhijjah siang itu mulia kan? Bedanya di mana? Kalau Ramadan setan tuh diikat. Setan tuh diikat di bulan Ramadan. Kalau bulan Zulhijjah? Enggak lah. Dilepas. Bahkan apa? Nabi Ibrahim sampai akhirnya memberikan inspirasi buat kita ya, bagi orang jamaah haji dalam 1 hari ngusir setan diminta nyiapin batu berapa? 3 kali 33. 21 ya? 27. 77. Ya. Kelamaan hajinya. Alasan banget. Ya, jadi 1 hari 21 batu. Sedangkan kan Musdalifah itu lempar jumroh itu kan berapa? 4 hari kan? 10, 11, 12, 13, 21 kali 4. Banyak. Berarti berapa batu tuh? 84 ya? Ya kan? Itu 4 hari setan itu ya diminta untuk kita usir dengan simbol 21 batu. Jadi hati-hati, jangan menganggap aman bulan Zulhijjah. Itu setannya banyak gitu kan. Makanya jangan sampai kita khilaf. Jadi nggak usah kita istilahnya berdebat. Kenapa? Karena tadi surat Al-Baqarah ayat 159, hilal itu patokan waktu bisa jadi manusia berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain atau dengan patokan ibadah haji. Puasanya juga begitu. Jadi kalau kita mau puasa hari Jumat, jangan pakai hilal. Kalau di sini kan disebutnya kan saum Arafah. Berarti kan harus hari Jumat itu kan jamaah haji lagi wukuf kan? Nah, pakainya hadis ini. Niatnya apa? Saum Arafah. Jangan dalam kurung 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah nanti tabrakan kita, ya, confuse ya, jadi kacau. Nah, saum Arafah ini yang fadilahnya dia menggugurkan dosa. Kenapa saum Arafah itu menggugurkan dosa? Jadi patokan kita adalah jamaah haji. Sebab ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, duta-duta jamaah haji dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, mereka itu sedang menjadi duta kita untuk membuka pintu langit. Daratan boleh beda, tapi yang namanya langit satu. Daratan boleh pisah oleh pecah, tapi yang namanya lautan satu, kan gitu kan. Berarti apa? Allah ingin meminta kita, ayo manfaatkan. Pada saat jamaah haji itu wukuf, pintu langit itu terbuka, dimanapun daratan kalian berada. Langit kalian adalah langit yang sama, sedang dibuka oleh para jamaah haji ketika wukuf.
Dan manfaatkanlah doa-doa kalian, manfaatkanlah kesempatan itu. Hanya saja kalau jamaah haji terkabulkan doanya, diampunkan dosanya ketika mereka sedang wukuf. Kalian kalau mau mendapatkan kesempatan yang sama, maka pada saat mereka wukuf, kita sedang berpuasa. Masalahnya adalah jamaah haji itu wukuf zuhur. Nah, kira-kira jam 12. Berarti di Hong Kong jam berapa? Perbedaannya. Saya kagak tahu karena cuman tahu film Hong Kong doang. Kalau di Indonesia ya sekitar jam 5. Jam 5 berarti ya jam 6. Jam 6. Jam 6 udah maghrib belum? Sekarang sih belum. 1 jam lagi. Berarti apa? Gimana caranya ketika mereka yang wukuf di Arafah sedang membuka pintu langit agar dosa-dosa kita terampuni? Kalian yang tidak wukuf dalam kondisi berpuasa. Kan nggak mungkin cuma puasa di jam 6 doang. Mau nggak mau sahurnya dari Pagi kan ada gitu. Loh kok kita udah sahur duluan sih? Ya kan mereka belum wukuf di Arafah. Lo mikir dong. Puasa itu dari subuh sampai maghrib. Jam 6 ya berarti di sini jam 5. Kalau di Indonesia kan jam 5. Jam 5 sore itu belum maghrib. Gimana caranya jam 5 sore kita harus berkondisi berpuasa? Ya nggak mau kan harus sahur dari subuh. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau yang mau puasa hari Jumat, jangan. Ya niatnya puasa 9 Zulhijjah, bisa confuse. Yang puasa hari Jumat, niatnya apa? Saum Arafah. Sedangkan, ada lagi nggak hadisnya ya? Saya pengen yang 9 Zulhijjah. Oh, ini dia cuma pakai saum Arafah doang. Yang yang dari Muslim or ID. Coba kita cari lagi ada nggak dalil puasa? Coba ini kali detik kali gitu ada naskahnya. Coba kita lihat. Nah, ini Rasulullah bersabda. Sama Yaum Arafah juga. Nah, ini dia nih. Kecil banget ya. Gimana cara ngedeinnya ya? Zoom. Gimana sih cara ngedeinnya? Kalau di HP tinggal di drag. Iya, makanya nih. Di kita tuh. Nah, lihat nih. Rasulullah SAW itu menyebutkan, nah ini Lazada lagi nih. Rasulullah SAW bersabda, Yasumu tis'a Dzulhijjah. Ya, berarti apa? Ini patokannya hilal. Ketika Rasulullah, tunggu ini ngapusnya Lazada bagaimana ya? Itu Bu, close ad. Oh ini ya? Yang di atas ya itu. Nah, ini juga promo gratis, banyak banget yang baik sama saya dah. Close. Nih ya, nih tuh. Nah lihat nih. Rasulullah itu bersabda, yaitu Yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah itu berpuasa. Ya, ini ada 2 hadis. Tis'a Dzulhijjah itu 9 hari di awal Zulhijjah. Ada lagi nanti hadis yang tis'a min Dzulhijjah. Ya di hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Berarti apa patokannya? Patokan haji atau patokan tanggal? Tanggal kan? Nah, berarti apa? Rasulullah SAW memperbolehkan kalau memang ya dengan puasa ya tis'a Dzulhijjah ini yaitu dengan kembali kepada sidang isbat di daerah masing-masing. Kan begitu. Ya bahwa kok 30 ini 2020. Jadi kalau memang 1 Zulhijjahnya sidang isbatnya itu tanggal 1 Juli, berarti tanggal 9 itu hari Sabtu. Jangan ditabrak. Oh, itu kan berarti di Saudi udah tanggal 10. Berarti kan itu hari tasyrik. Nggak boleh puasa. Nah, kalau kayak begitu akhirnya apa? Ya, itu akan membuat kita jadi potensi ribut. Nah, sedangkan Allah sendiri sudah menjelaskan ada 2. Kamu mau pakai patokan Arafah, ya berarti pakai patokan haji, atau kamu patokan hilal. Kan gitu. Nah, masalah praktek sekarang dikembalikan kepada masing-masing.
Yang penting jangan postingan ini sudah menjadi sudut pandang dan seperti seorang mufti yang memberikan fatwa. Orang dua-duanya boleh-boleh aja. Hanya manfaatkan, walaupun kita kepingin yang pakai hilal negara kita, manfaatkanlah saum Arafah. Kenapa? Karena duta-duta kita pada saat membuka pintu langit, pada saat itu pintu langit terbuka, jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang tidak datang dua kali. Nah, jadi kita saum hari Jumat dengan niat saum Arafah. Agar saat kita puasa, pintu langit itu dibuka oleh para jamaah haji, dosa-dosa kita pun dikabulkan. Nah, terus doa-doa apa? Kan banyak tuh. Ya doanya seperti doanya Nabi Ibrahim lah. Misalnya dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu di ayat berapa sih ya yang Robbi habli hukmau alhikni bisolihin. Itu kan doanya Nabi Ibrahim. Agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian selalu dijaga dengan lisan yang jujur. Ayo di saat mereka wukuf di Arafah, kita doa itu di ayat yang ke-83 ya sampai ayat yang ke-87. Nah, itu doa. Ya Allah, biar nih kita yang suka-suka masih bohong-bohong dikit, nah pada saat wukuf di Arafah kita menjadi orang yang jujur menggunakan doanya Nabi Ibrahim. Atau tambah lagi doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim kalau kepingin anak kita dimanapun mereka berada komitmen sama sholatnya. Jadi kapanpun dimanapun kita udah nggak bingung. Mereka selalu menjaga sholat. Yaitu doanya Nabi Ibrahim, surat Ibrahim, surat 14. Ayat 40 dan 41. Nah, itu bisa jadi modal untuk konten. Ya, jadi ustazah konteniah kan gitu kan. Jadi bukan ustazah kontingen ya, tapi ustazah konteniah kan itu kan. Udah, doanya Nabi Ibrahim, Robbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mampu menegakkan sholat. Wa min zuriyati, dan juga anak keturunanku. Dimanapun dia berada, mau di Indonesia, mau belahan Eropa, mau di Australia. Tapi dengan doa kita, mereka akan selalu komitmen dengan sholatnya. Nah ini bagian dari hal yang perlu kita persiapkan kan gitu. Nah, kita lanjutkan masih. Nah, inilah cerdas secara syariat. Adapun ya cerdas secara undang-undang yang terikat. Ini sudah kita pernah bahas, tapi nggak apa-apa saya tampilkan naskahnya. Jadi kita harus hati-hati. Secara syariat sih nggak salah. Ya, kan gibah itu diperbolehkan dalam hal ini, dalam hal ini. Iya. Tapi please dong, kamu harus tahu kita ini menjadi warga negara yang terikat dengan regulasi hukum. Yaitu apa? Ada pasal-pasal. Lihat pasal 45. Ya, ketika kita ibaratnya ingin menasehati orang, tapi justru akhirnya kita terpancing, mencemarkan nama baik atau muatan penghinaan. Ya, akhirnya apa? Malah penjara rame ya, di penjara 4 tahun. Atau ya yang ini enggaklah konten asusila, atau yang suka kepingin bantu orang mengumpulkan bantuan-bantuan gitu. Dicek dulu, jangan sampai ini perusahaan bodong atau proyek bodong kan gitu ya, gambar orang sakit begini-begini, ternyata mah orangnya udah meninggal tapi dananya terus ya mengalir dengan postingan-postingan, akhirnya malah kena 6 tahun penjara. Apalagi perbedaan tadi nih masalah saum Arafah dengan 9 Zulhijjah, hati-hati setannya banyak. Sehari itu kita sudah nyiapin 21 batu. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai akhirnya jadi bertikai menyebabkan akhirnya ujaran ya sara ya, yang kebencian, permusuhan. Nah, ini nanti malah memenuhi penjara 6 tahun. Nah, yang terakhir, jangan lupa ya postingan-postingan kita atau share foto-foto kita ya jangan sampai membuat orang punya kesan negatif ya, komentar miring terhadap kita. Ya sadar martabat. Ya terakhir, moga-moga Allah selalu melindungi kita. Yang baik selalu kita diberikan rezeki mengikutinya, ataupun yang buruk kita diberikan rezeki untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih, Ustazah.
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung atau bisa melalui kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang bertanya langsung. Ini ada yang bertanya ya Ustazah ya. Ustazah, berhubungan dengan yang sakit tadi, boleh nggak kita menolak orang yang menjenguk maupun sakit atau lahiran karena ingin istirahat? Mbak Arin, saya kumpulin dulu ya karena lagi azan. Oh, ya baik. Ada lagi? Biar saya catat yang nanya-nanya. Ada lagi, kalau kita puasa Arafah, ngikut saat wukuf, terus lebarannya ikut pemerintah, gitu gimana Ustazah? Udah, terima kasih. Maksudnya lebarannya ini sholat sama kurban ya? Ya. Oke, nah jadi boleh nggak kita menolak orang yang jauh-jauh ngejenguk kita? Nah, ini dijawab dari aspek adab dalam mendatangi atau berkunjung ke rumah orang. Nah, itu ada dalam surat An-Nur. Nah, dalam surat An-Nur dari mulai ayat yang ke-26 ya. Sebentar. Jadi surat 24 di ayat yang ke-26 27, mohon maaf. 27 Allah sudah memberikan satu adab ya kepada para tamu. Yaitu apa? Kita kepengen jenguk nih saudara kita sedang sakit. Kita kepengen jenguk nih dia habis lahiran. Nah, dia habis pulang haji kita tengokin yuk. Ya namanya juga CS-an kita bestie lah kan gitu kan. Merasa sebagai teman dekat, merasa sebagai orang yang care lah peduli kita pengen datang. Kamu harus punya adab. Kalau kamu nanti ditolak oleh tuan rumah, kamu jangan marah-marah. Kenapa? Karena tuan rumah itu dapat regulasi hukum dari Allah, diperbolehkan untuk mengatur tamunya. Ya, kenapa? Karena kamu sih sebagai tamu nggak mengikuti adab dari Allah. Yaitu apa? Sebelum datang ngejenguk, diminta oleh Allah apa? Tastanisu, minta izin dulu. Ya, baru waktu salimu datang deh, assalamualaikum gitu. Ternyata apa? Kita udah beli macam-macam, ya. Kita niatnya baik, bawa berkah. Begitu datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Maaf, nggak bisa nerima tamu, dia lagi istirahat. Ya Allah, emang siapa sih ini teman deket gitu loh, gitu kan? Jangan marah. Ya, apalagi dalam ayat ke-28 siap-siap. Begitu di buka pintunya. Kata tuan rumah apa? Qala rji'u. Ya, kita qila lakum murji'u, kalau disuruh pulang maka farji'u, pulang. Jadi nggak apa-apa ketika yang sedang sakit menutup diri, tidak mau dijenguk karena kepengen istirahat atau berbagai macam. Ya, nggak sekedar istirahat karena badannya capek, tapi bisa jadi loh, ada orang yang nggak mau dijenguk bukan karena badannya capek, hatinya capek. Kenapa? Ya Allah Ustazah, yang datang ngejenguk udah kayak wartawan. Gimana sakitnya? Awalnya gimana gitu kan? Kan capek kalau yang datang satu kali. Mendingan gua konferensi pers deh ngasih tahu ya daripada yang datang udah kayak wartawan. Ada juga yang datang udah sok kayak lebih pintar dari dokter.
nyuruh inilah, nyuruh itulah, nyuruh inilah, nyuruh itulah. Akhirnya apa? Capek hati, mendingan udah nggak nerima tamu, nggak apa-apa, Mbak Erin. Dan mereka yang ditolak ketika menjenguk, berarti mereka lagi diuji oleh Allah. Huwa azkalakum. Mampukah mereka tetap menjaga kesucian hati? Ini pertanyaan pertama. Terus yang kedua, puasanya ikut Arafah. Lebarannya dalam tanda kutip sholat dan kurban. Sholat dan kurban itu kan bukan ibadah personal. Kalau saum, ibadah personal. Ya, dimulai dari sahur di waktu fajar sendiri kan nggak apa-apa. Sampai maghrib kan gitu. Orang puasa itu ibadah antara kita dengan Allah. Tapi sholat, kurban kan nggak bisa ibadah personal. Ya Allah, ternyata Saudi kan udah lempar jumroh, berarti kan mereka udah tahalul, udah sholat. Ya udah, Bismillah kita mau sholat Id. Di mana? Di rumah, jamaah sama istri sama anak. Ini kagak bisa. Ya itu harus ma'al ummah bersama dengan masyarakat. Jadi ketika kita sholat mengikuti mengikuti pemerintah, ya dikembalikan kepada lingkungan sekitar yang ada kita. Kalau lingkungan kita mungkin kalau di Indonesia kan ada legalitas dengan Muhammadiyah ya, karena di negara kita bisa Muhammadiyah kan dengan hisab, bisa pemerintah kan dengan ru'yat. Ternyata lingkungan kita ada lingkungan Muhammadiyah. Ya, sehingga kita bisa jadi sholatnya bisa dilakukan sama dengan Saudi. Tapi kalau lingkungan kita ada lingkungan pemerintah, nggak bisa. Udah, kita ingin menunjukkan sebuah sebuah keberanian. Wah, langsung di masjid, Allahu Akbar, sholat sendiri, khotib sendiri, motok nggak bisa. Jadi sholatnya bersama dengan umat, bersama dengan lingkungan. Tapi kan waktunya jadi beda. Kan sholat sama kurban dikasih kesempatan 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kan gitu. Kalaupun Saudi udah tanggal 11 kita Saudi udah tanggal 11 kita masih Saudi tanggal 10 kita tanggal 11 kan no problem. Kan gitu kan. Terbalik ya, Saudi tanggal 11 ya kita baru tanggal 10 no problem. Karena masih sampai tanggal 13 pun kan untuk sholat ataupun kurban. Wallahu a'lam. Apalagi di Hong Kong, emang bisa di tengah kota langsung. Bisa sih kalau mau jadi viral, ya kan? Ya, ada lagi Ustazah, bagaimana cara menanggapi postingan yang kita yakini salah, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membetulkan? Kenal apa nggak kenal orangnya yang posting? Mungkin kenal, ini konteksnya kenal dulu kali Ustaz. Kalau kenal karena saya membedakan, termasuk anak saya kemarin itu dia share ke saya, Mi, ternyata aku dapat postingan nih Mi di IG dia mengikuti satu IG, jadi yang ayam dipotong sedikit nggak sampai putus, itu adalah bangkai dan itu haram. Emang kayak gitu ya Mi? Aku nih istilahnya harus putus gitulah. Saya bilang itu haram ya. Tunggu, kamu kenal nggak? Aku nggak kenal. Kalau kamu nggak kenal, jangan kamu melempar komen yang berbeda pendapat dengan dia. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ada buzzer-buzzer kan gitu kan, yang bersengaja untuk membuat pertikaian, membuat perdebatan. Kalau nanti sampai akhirnya kita berdebat kusir dengan pendapat ini, pendapat itu, dan membuat keresahan, itu nanti kita kena delik pasal 45 tadi. Ya kalau kamu tidak kenal jangan. Ya kita nggak tahu. Terus anak saya bilang, Mi, ternyata nih dia di gambar berikutnya dia bilang, ayo dong teman-teman berikan komen kalau aku salah ya karena aku sedang belajar. Nah kalau dia mempersilahkan, silakan, tapi jangan di komen umum, kamu di DM. Jadi teknis gitu. Itu kalau nggak kenal. Tapi kalau kenal nih, kita tahu orangnya kayak apa, begini dan begitu, ya mendingan mah datengin aja. Jadi nggak usah ribut di
medsos, ya kan. Apalagi kita kenal kan, kita tahu. Itu bisa jadi harus disampaikan secara japri ataupun kita datangi gitu. Saya pernah satu teman saya tuh dia nggak ngeh, astagfirullahaladzim, makasih ya, aku nggak ngeh banget kan, saya kenal, saya cuma japri. Itu maaf, postingannya dalam pencantuman gelar sahabat yang dimaksud itu pakai gelar AS loh. Langsung astagfirullahalazim. Hadisnya sih benar ya, tapi ternyata dirubah soal gelar. Jadi kalau kita kenal, enak kita bisa melihat situasi dan kondisi. Begitu, Mbak Arin. Terima kasih, Ustazah. Ada lagi ini terkait upload foto. Menurut Ustazah, lebih baik kita share atau enggak? Kemudian apa sih hukumnya mengumbar foto ke khalayak umum? Pertama, fotonya itu menutup aurat atau tidak, kan gitu kan? Nah, kalau fotonya menutup aurat, ya no problem, nggak masalah. Satu. Terus yang kedua, fotonya itu cuma foto kita atau foto bersama dengan orang lain, kan gitu. Kalau ada foto bersama orang lain, jangan cuman egois, kita cuma ngelihat pas cabinya kita doang. Ih, lagi tirus aku share. Ih, kasihan kalau temennya ada yang ternyata maaf posisinya nggak pas kan. Karena saya pernah satu kasus itu jalan-jalan. Yang kemarin ya Ustazah. Yang kemarin jalan-jalan. Enggak, beda lagi. Maksudnya, jadi dia itu yang dulu TikTok apa sih yang begini-begini tuh? Itu TikTok. Kan bukan TikTok yang kalau foto bumerang. Bumerang. Dulu. Jadi bumerang. Jadi dia pakai menutup aurat, tapi waktu itu maaf, dia mungkin lagi tangannya gini, jadi dia kayak lagi iniin gatel langsung. Ya aku, ya Allah, ini kok kayak gini sih gitu kan. Dia bilang, ya Allah. Jadi kan kalau bumerang itu kan bolak-balik itu kan. Jadi pas dia itu lagi seperti yang garuk-garuk kelaminnya gitu kan. Nah ini saya bilang, udah deh, makanya kalau mau set foto bareng-bareng jangan cuma ngeliat tirusnya muka kita, kinclongin muka kita, jangan. Lipa denger Lipa. Kan gitu. Apalagi kalau teman kita itu maaf punya suami yang cemburuan. Kita lagi makan bareng-bareng kan, jadi kan gitu kan bareng-bareng. Ini namanya efek foto ya. Ternyata mungkin di belakang itu dia ada laki-laki yang mungkin lagi ngapain, kesannya kan lagi deket sama istrinya, ya kan. Ini siapa nih laki-laki ini? Laki-laki mana sih? Kagak ada laki-laki. Begitu dilihat, ini la ilaha illallah, ini kenapa ada tiba-tiba ada foto laki-laki gitu kan. Jadi bukan karena dia bersama, jadi laki-laki kan kadang lagi ngapain tuh seakan-akan kan kayak di belakangnya ikut. Nah itu jadi harus benar-benar banget kalau postingannya bersama dengan orang lain. Selama dia menutup aurat, teman-teman kita no problem, gak ada masalah ya. Maka adab yang ketiga apa? Lindungi dengan Masya Allah la quwata illa billah. Lindungi dengan barakallah. Begitu Mbak Arin. Baik, sekarang udah gak ada bumerang ya? Masih ada, Ustazah. Saya aja kagak tahu caranya bumerang. Tinggal klik aja Ustazah. Ahlinya tuh. Itu dia. Diajarin Bu Dini. Pokoknya mas saya sampai selesai kuliah saya nggak mau posting-postingan. Kenapa? Daripada nanti saya kena delik. Lagi kuliah kamu dibatasi waktu, kamu jalan-jalan. Nah itu. Iya. Untung saya udah nggak kuliah Ustazah. Makanya kakak, aku kan masih adik-adik kakak. Saya ujian lagi Ustazah ya. Iya, tadi pagi aku ujian. Ya Allah, sampai sakit perut 2 kali. Luar biasa deh. Salut sama, karena ada kawan saya yang memang usia segini juga masih belajar. Jangankan ujian Ustazah, jadi MC aja sampai mules-mules. Terbalik bawaannya setelah jadi MC pengen makan mie yang panas-panas. Kalau gitu tukeran, aku jadi MC, ada yang jadi ustazahnya, kan gitu kan? Oh iya, benar tuh.
Berat itu. Bu Ustazah, ini Bu Ustazah, Ya, ini di luar ini ya, cuma mau nanya aja. Sebenarnya kalau misalnya untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan sebenarnya sholat sunnah ya Ustazah. Itu tuh ada batas waktu nggak sih? Kan dari setelah terbit matahari itu berapa gitu ya? Saya waktu itu pernah, kalau di Indonesia makanya sholat Id itu kayak diburu-buru banget gitu loh Bu Ustazah. Idul Fitri atau Idul Adha? Both, dua-duanya. Oh, sebenarnya, tapi kalau, ya gimana Bu Ustazah? sebenarnya Idul Adha itu lebih diburu-buru lagi. Itu. Kenapa? Semua kebijakan dari DKM. Kebijakan dari DKM. Kenapa Idul Fitri diburu-buru? Ya karena memang kan ada agenda untuk segera sungkem. Kan gitu kan? Jadi sebenarnya sampai waktu duha lah, sampai waktu duha. Sampai waktu duha itu kan kurang lebih setengah jam sebelum zuhur kan Ustazah? Kalau setengah jam sih enggak, karena sebelum zuhur itu kan ada waktu yang tidak boleh, yang pas matahari di atas. Kan begitu kan. Jadi ya kalau dilihat dari persis jamnya, saya kurang paham ya. Pokoknya sebelum zuhur itu kan ada waktu yang dimakruhkan. Nah, jadi kebayang dong kalau panitia kita sholat Idul Fitrinya jam 10. Ya kagak ada yang datang, udah pada pulang kampung, udah pada mau jalan-jalan, udah pada mau istilahnya udah pada mau agenda yang lain. Apalagi Idul Adha. Idul Adha tuh lebih cepat. Ya, kenapa lebih cepat? Karena puasa. Oh iya, pengen makan langsung. Ya kan, puasa. Terus yang kedua harus agenda memotong kurban, begitu. Jadi itu semua sih kembali kepada DKM. Nah, mungkin ya, kalau di Hong Kong kayaknya kalau jam 7 terlalu pagi karena transportasi ya harus ke kedutaan ya mungkin jam 8 kan bisa jadi kalau di kedutaan itu jam 8-an ya. Enggak jam 7. Saja kalau di sini shift-shiftnya sampai 3 shift. Dari jam 7 ada, jam 8 ada, jam 9 ada, jam 10 ada. Oh iya. Begitu. Nah, itu kan semua tergantung dari transportasi karena memang sampai waktu duha. Berarti duha ya. Iya. Sama-sama. Ini ada yang bertanya Ustazah, kalau kurban kita di Indonesia disembelih hari Sabtu, sedangkan kita di Hong Kong lebarannya hari Minggu, apakah kurban kita sah? Dan kapan boleh mulai menggunting rambut atau kuku kita? Terima kasih Ustazah. 2 pertanyaan ya. Kalau dibilang sah atau tidak sah kan sampai tanggal 12 kan gitu. Sampai tanggal 12, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu sah-sah aja. Untuk kurban ya. Ya, jadi kita kan saumnya hari Jumat, Yaum Arafah. Lah, ternyata apa? Kita di Indonesia nitip ya ternyata nitip di sekolah gitu. Lah sekolah ternyata malah tanggal 12. Biasanya kalau sekolah itu lebih lambat. Kenapa? Karena panitia jagalnya di masjid dulu. Gitu kan. Jadi biasanya tanggal 10 itu kan di masjid. Nah, untuk sekolah, untuk yayasan, biasanya tuh kalau nggak tanggal 11, tanggal 12. Karena saya begitu. Ya, masjid dengan sekolah yang berdekatan, akhirnya apa? Panitia jagalnya satu, tempatnya satu, terutama kalau di Jakarta. Ya tempat jagal kan bisa jadi lokasinya itu aja. Akhirnya apa? Panitia jagalnya kalau tanggal 10-nya itu di masjid, ya tanggal 11 atau tanggal 12-nya itu di sekolah. Jadi nggak apa-apa selama masih tanggal 13 Zulhijjah. Adapun masalah yang motong kuku atau tidak motong kuku, ini kan bab kita menghormati pelaksanaan para jamaah haji. Tidak jatuh kepada pengaruh ke kurban sih, artinya ya Allah saya potong kuku, korban saya belum disembelih berarti nggak sah dong, itu nggak ngefek. Karena ayat surat Al-Hajj ya tentang daging kurban itu la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Allah nggak terima darahnya, Allah nggak terima dagingnya. Yang Allah terima adalah takwanya. Jadi apa korelasinya kok harus motong kuku? Korelasinya bukan di hewan kurban. Korelasinya kita menghormati bagaimana interaksi para jamaah haji. Karena kalau para jamaah haji mereka memotong kuku sebelum kurban mereka disembelih harus bayar dam.
Itu fatal kalau mereka kurbannya tetap diterima, tapi mereka harus membayar dam. Jadi begitu, Mbak Erin. Jadi lebih kepada hukumnya tidak sampai merusak kurbannya, tidak sampai menjadikan haram, kan gitu. Ya, hanya bentuk sebuah penghormatan ya. Ya istilahnya hukumnya itu memakruhkan, tapi tidak sampai mengharamkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya Mbak Arin, aku Ustazah. Wah, closing. Ustazah gini Ustazah, bagaimana sih sikap kita ketika melihat postingan orang lain ketika berucap barakallah hanya dalam hati saja? Apakah itu jatuh hukuman wajib atau sunnah itu? Gimana? Kita kan ngeliat postingan orang. Nah, kita kan ngomong dalam hati. Kitanya ngomong dalam hati barakallah. Apakah itu masuk jatuh hukuman wajib atau sunnah? Ya Allah, Mbak Lipa gue banget dah. Tas dari jauh saja. Yang penting kan kita melindungi dia. Ya, baik melindungi dengan postingan kita ataupun kita melindungi dengan doa-doa kita. Yang kita inginkan adalah perlindungan buat saudara kita. Nah, apa yang ditanya sama Mbak Liva mah jawabannya gue banget. Saya suka melihat postingan orang. Tapi memang auto text ya. Kalau barakallah itu kan enak ya kalau udah ada auto text ya. Barakallah udah langsung. Sedangkan saya auto text-nya tuh dihapus sama anak saya. Jadi kalau barakallah itu ya harus ngetik B, A, ro kan gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat barakallah itu sebagian dari sedekah kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Tanpa doa itu kan tanpa orang itu tahu, itu hal yang baik, nggak apa-apa. Tapi sekali-kali bolehlah barakallah kan gitu kan. Biar seneng ya. Biar seneng. Ada yang baca 23 kan gitu orang. Aduh. Lagi saja. Ketika dengan tema yang ini kan bicara dalam media sosial, tapi kenyataannya nggak bijak kayak saya nih. Saya bijak banget nih dalam media sosial, kata-kata bijak menurut urusan agama ya. Tapi kenyataannya tuh saya nggak sesuai apa yang saya ungkapkan di media sosial. Itu gimana saja? Ya bisa jadi itu kan bagian dari proses. Ya bukankah postingan itu menjadi doa? Kan bisa jadi orang membaca, padahal gue tahu banget ya orang kayak begini. Ya moga-moga ya akhirnya Allah mudahkan dia sesuai dengan postingannya. Masih alhamdulillah postingannya bagus. Karena dia lagi belajar, baru memulai dengan postingan. Kan gitu kan. Nah, suatu saat Allah mudahkan dia. Dengan postingan yang bagus, banyak orang yang mendoakan, akhirnya dia pun dimudahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Gitu. Jazakillah khair saja. Ayo, saya tunggu postingannya menjadi ustazah konten. Ayo Bu Dini. Saya aja bolak-balik tuh ada yang WA. Kak Nur Hamidah, hadiah, kan gitu kan? Ada hadiah template buat Anda. Apaan? Saya juga gak ngerti cara makainya. Ada yang lebih baik Kak, ya ditunggu. Kalau kangen, ini siapa yang kangen Mbak Allah? Karena gambarnya kan perempuan-perempuan begitu kan. Kak, ya kapan diambil kesempatan pinjaman 2 juta? Ya Allah. Kan dipanggil kakak ya Allah gitu kan. Ya Ustazah, di Indonesia itu kalau mau kelihatan muda ke Tanah Abang aja Ustazah. Gitu ya. Kakak, semua jadi kakak. Kakak Liva tuh Ustazah. Oh di sini Cece Ustazah. Cece. Enci. Kalau di Tanah Abang Mbak Enci. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Ini mau tanya lagi? Kemarin. Sudah ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka demikian kajian hari ini. Terima kasih atas penjelasannya Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Dan terima kasih juga untuk kehadirannya Ibu-Ibu Soleha dan Dompet Duafa selaku penyelenggara kajian online ini. Izinkanlah kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati. Insya Allah kita bertemu kembali pada kajian minggu depan. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, filenya sama-sama. Filenya baru saya kirim kembali Pak, karena kalau udah tutup laptop suka lupa. Iya, selalu begitu saja ya. Emang, apalagi capek habis ujian. Ujian ya. Ya pamit semua. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Arin. Sama-sama.